Dan itu sebenarnya Tara marah banget kan. Dia kan persahabatan kayak Anda juga sebenarnya iya. ya. Jadinya ya kita di situ Tara marah banget waktu itu. marah kayak kamu tuh nggak boleh gitu misalnya. Dan satu hal yang waktu itu gue bilang sama kedua belah pihak gitu ya, sama si Keanu sama Gia, lu tuh berdua tuh orangnya tuh seru dan lucu. Gue yakin kalau suatu saat lo main bareng itu akan menjadi suatu hal yang seru banget menurut gue gitu. Panggil Keanu sekarang. Gue telepon. Gue telepon. Ada lagi di telepon. Segitu ya nih acara ya. Hah? Gue telepon langsung gitu. Lu di mana lo gelap banget? Hai Bun Besti, selamat datang di To Be Honest. Ini tuh program baru di Bun Lifetainment. Jadi semoga kalian suka dan juga kalian pasti merasa senang juga dengerin kita ngobrol-ngobrol di To Be Honest. Dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama salah satu sahabat slash saudara. Tapi saudara ketemu gede kali ya. Iya kan? Gia Sadika. Saya. Nama panjang? Gia Sadika. Jadi ini kita tuh teman saudara ketemu gitu ya. Karena pernikahan aku dan Raffi, yang Raffi itu saudaranya aku dari Gia Sadika, bersepupu. Betul. Gimana tuh ceritanya bisa sepupuan sama Raffi Ahmad? Ya kebetulan nenek kita sama kakek kita sama. Kita juga kan tidak tahu darah itu mengalirnya kemana. Ya kita saudaraan gitu. Kalau nanya gimana bingung ya. Iya benar kan, orang-orang kan suka iseng gitu. Iya, kok bisa gitu. Saudaraan gitu ya. Iya kan, kok bisa saudaraan sih gitu. Kita ngaku aja sebenarnya emang ada darah-darahnya juga ya. Walaupun pasti yang sering dibilang kakak ade itu mungkin Alsyad kali nggak? Iya nggak, sama Raffi nggak? Enggak sih. Hah? Enggak. Gimana? Ya kan soalnya sama-sama cowok dikira kan, oh iya ini sama-sama Ahmad, sedangkan ini Sadika kok namanya beda tapi saudara gitu. Tapi orang juga masih kadang suka bertanya-tanya kok namanya sama, emang ada hubungan keluarga gitu. Ya padahal kan sebenarnya namanya Ahmad tuh kan 1000 umat ya. Berapa juta orang gitu. Iya. Tapi kan kalau Gia nggak ada dong nama Ahmadnya. Nggak ada kan, jadi Sadika, cewek Sadika, cowok Ahmad. Oh gitu. Tapi kenapa Anissa itu nggak pakai Sadika ya? Cuma ada yang Sadika, ya? Ada yang Sadia sebenarnya, tapi artinya sama. Oh, kalau Nisha kan Anissa, Sadia, Ifat. Tapi sebenarnya Sadika. Ya mungkin dia kayak waktu itu pas ditemuin. Oh kayaknya dia bukan Sadika deh gitu, apa dia Sadia aja gitu. Oh jadi ada yang Sadia, ada yang Sadika. Kalau Syana kan Syana Sadika, Gia Sadika. Yeah. Semua Sadika, Gadis, Citra Putri Gadis semua Sadika. Semua Sadika, sampai semuanya semua Sadika. Sadika. Itu kan artinya apa sih Sadika? Tahu? Sadika itu berkah ya kayaknya. Gimana kalau kita Google? Iya. Bener loh. Tunggu. Coba deh. Nih. Apa arti? Aku tuh pernah tahu loh, tapi aku tiba-tiba lupa di sini ya. Kok bisa lupa sih nama art itu ya? Iya, aku cuma tahu nama. Sadika tuh kayak iya ya. SADIQAH. Oh ya Sadika. Apa coba? Apa sedekah nggak? Bukan ya? Sadika. Apa? Kok gue bukanya ada nama Mia. Sadika melambangkan pesona dan karisma, bukan arti. Oh, jadi bukan itu artinya? Bukan. Oh, dengar. Apa? Takut nih. Nama Sadika berasal dari bahasa Arab yang jujur, tulus, tidak berpura-pura. Bener juga sih, kayaknya war gitu kalau deket-deket sama. Iya ternyata ya, tapi bukan berkah ternyata judulnya, sorry deh. Dar. Dar. Bener, artinya Sadika itu artinya jujur. Ih bener sih, itu mah fix. Tapi ya lo merasa orang yang jujur? Jujur banget. Iya sih, lo kan dar der dor war iya kan, gubrak. Lu gitu kan. Iya kan. Tapi itu kan nama belakang. Nanti kita lanjutin lagi ya. Masalah nama depannya kan Gia. Gia tuh bener-bener Gia aja. Sebenarnya GIA. Jadi sebenarnya tuh Gia itu dari bahagia sebenarnya. Kenapa sekarang jadi Gia? Jadi kalau di KTP Y apa I? I. Oh, tapi biar kayak nggak suka kayak terlalu tegak berdiri gitu, kayak kok nggak ada semelehoinya, gitu kayak kan. terlalu ini orang pasti serius. Nah aku tuh nggak suka. jadi kayak bukan apa sih namaku tuh GIA gitu jadi kan. Ngarang W sendiri. Kayak aku pakai Y gitu. Emang ngatur. Tapi sebenarnya kalau di KTP sama itu pakai I. Iya, jadi kan kalau sekarang ada bercanda, kalau aku bahagia. Tapi dengan kan biasa kan katanya nama itu kan adalah doa. Dengan nama Gia itu apakah sudah merasa bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tahu nggak nama aku gitu? Gia itu dari mana dapatnya bahagia itu? Dari mimpi. Siapa yang mimpi? Ibu aku.
Oh, Wayanti mimpi apa? Iya, mimpi dia lagi bingung mau ngasih nama apa anaknya. Udah 8 bulan 9 bulan hamil, dia tuh kok anakku namanya siapa ya gitu. Kayaknya mungkin emang Terus cewek lagi nih gitu kan. aduh repot banget Apakah nih katanya. jangan-jangan lu tuh memang diharapkan untuk jadi laki-laki? Aku 7 bulan di USG laki-laki. Oh, pantes kayak gini. Pantas. Jadi kayak yo gitu. Jadi kayak astagfirullahaladzim pas keluar perempuan gitu ya. Akhirnya mencarilah nama cowok sama nama cewek. Terus di mimpi itu kasih tahu udah namanya Gia aja dari bahagia gitu. Jadilah Takut ya. namanya Gia. Terus abis itu jujur. 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 Orang yang jujur kan. Aku orang yang Tapi jujur. tunggu bahas masalah kejujuran juga. Itu kan memang Gia Sadika ini orang yang memang dor. Walaupun pada perjalanannya pasti doran ini tuh kan ada orang yang suka, ada yang Ya, enggak, setuju enggak? betul. Gitu. Akhirnya gimana sih lu caranya untuk lebih seimbang gitu kan? Kadang-kadang mungkin kita dulu kan waktu masih muda tuh kan lebih dor, lebih nggak mikirin kan kayak Iya, benar. bodo amat Bodo pokoknya gue mau menurut gue gini gimana gitu kan. Tapi kan kayaknya makin kesini kan kita pasti akan ada berpikir gitu ya. gitu kan. Terus kayak gimana ya supaya bisa tetap jujur tapi banyak yang dipikirin. Gimana tuh? Sebenarnya pertama kalau menurut aku apa titik baliknya sampai kayak gitu tuh gimana caranya gitu? menurut aku mah sebenarnya kalau kayak gitu ngeliat Jadi serius orangnya. ya? Jadi Ah, serius serius ya? ya. Tumben kan kata Iya. serius, ya kan? Serius. Serius. Ngeliat orangnya dulu kayak gimana. Iya. Kan kadang ada orang yang nggak bisa diajak bercanda Iya. ke arah mana, atau misalnya ada orang yang nggak suka diajak ngomong kepanjangan Iya. atau gimana lah gitu. Ngeliat orangnya dulu aja mendingan gitu. Lihat orangnya dulu, lihat situasi juga. Lihat situasi gitu. Tapi kan apa kalau misalnya kadang-kadang kan ada orang yang bilang lu kebanyakan kalau gitu kan lu kebanyakan gak enaknya deh. Ada gitu juga kan. Lu jadinya nggak jujur, jadi malah lu jadi jerumusin. Bingung juga nggak? Gimana tuh? Pertanyaannya susah ya? Kok tahu sih? Terlalu susah pertanyaannya. Lu jangan soal anjir, bikin gua mikir. Ya itu kan Nggak ada tujuannya pertanyaan. podcast gitu Oh kan. iya Jadi iya kan biar benar. lebih kayak Pinter lebih ya abang. Host sejati gitu yang kayak ngalir ya, briefnya kemana dia nanyanya kemana anjir, gak siap loh gue. Ini mungkin sambil mungkin yang pada nonton bisa komen gitu di kolom komentar. Kira-kira kamu gimana cara menyeimbangkan antara harus jujur dan harus berpura-pura? Bener dong. Kita kan nggak jauh-jauh sebenarnya. Peres apalagi- gitu ya. Ya nggak peres juga. Tapi kan kadang-kadang kita Menutupi kali sebenarnya, Iya. kayak menutupi kayak gimana tuh? misalnya hasilnya kayak Kan kita dalam bersosialisasi gitu. Bener nggak sih? heeh. Lu nggak pengen juga jadi orang yang berpura-pura. Iya. Tapi kalau lu jujur juga, belum tentu Orang hubungan nerima. dan belum tentu hubungan sosial lu tuh selamat gitu Iya, iya. ibaratnya kan. secukupnya aja kali ya. Oh gitu. Ya nggak sih? Bukan bohong tapi Nggak lebih bohong, kayak secukupnya aja. Kayak misalnya lo kayak ketemu orang nih, terus kayak duh repot ini orang gitu ya. Cia, setuju. Atau kayak aduh kayak ini bukan frekuensi gue kayak nih. bukan, ya udah bukan kayak, salahnya di lu, tapi memang kita mungkin gak cocok aja gitu. Lo langsung pergi ke toilet, jangan keluar-keluar lagi udah. Gitu. Bisa Sorry gitu. gue mules banget nih coy. Gitu. Udah. Sudah. Saya mendingan menghindar aja kan daripada Iya, kelamaan jadinya menyakiti atau orang lain dan menyakiti diri diri kita sendiri. Sambil gini kan di bawah. Asal Gua WhatsApp nggak temennya, kuat. sumpah coy gue gak kuat banget gitu. Malah udah jadi tambah dosa. Dari tambah dosa. Iya, benar, Udah setuju. mendingan menghindari secukupnya aja gitu kan. Iya sih. Tapi menurut gue itu juga butuh apa ya? Butuh jam terbang dan butuh kedewasaan untuk sampai kita bisa tahu di situ gitu. Benar, Kan kalau benar, dulu benar. kan kita waktu masih muda kan kayak yo gitu Udah kan. amat lo sakit hati, it's okay, Kayak, fine, it's okay. fine, fine. Gue pokoknya gitu. mau main gitu. Gue pokoknya mau sosialisasi. Pokoknya gue mau gitu terus Iya kan. iya benar Bener benar. nggak sih? Iya benar. Lu tuh menyadari setuju sih, bener. menyadari itu sampai kayaknya aduh gue tuh harus bisa bersikap sama diri sendiri bahwa kayaknya gue nggak bisa juga deh ngikutin kayak orang lain terus. Gue harus mikirin diri sendiri itu apakah mulai semenjak berkeluarga kah Benar. atau Benar semenjak berkeluarga kayaknya. Kalau dulu kan kayak nggak ada yang dipikirin ya, terserah deh. Ya tadi itu kayak gue mau ini yo gitu. Kalau udah nikah mungkin lebih mikirin ada suami juga, terus efek-efeknya apa, terus ketemu banyak orang lebih banyak lagi, Iya. yang lebih beragam lagi, jadinya lebih belajar lagi kali ya. Ya nggak lebih sih? mau Belajar mikir nggak lebih sih? mikir ya lebih kayak lebih banyak jadi lebih mikir kan kayak Iya. duh gue tadi kalau dulu kan misalnya kayak kita tuh mau ngomong seru-seruan gitu terus kayak nggak mikirin gitu. Bener. Kalau sekarang kan mikir gue salah ngomong gak ya? Mungkin kalau dulu gitu nggak kan suka mikir gitu bener, nggak kayak ya, sering. misalnya tadi kita lagi misalnya lagi ketemu teman apa segala macam gitu-gitu. Kalau dulu kan kita kayak ya udah seru-seruan aja gitu. Iya. Tapi makin kesini tuh suka mikirin juga nggak sih kayak tadi gue ngomong apa ya kok kayaknya Iya, ada yang suka. nggak enak deh gitu. Bener, suka. Iya nggak? Suka. Tapi mungkin kayak kalau dulu kita kan berteman cuma berteman
berteman doang ya. Iya. Kalau sekarang kita kan kadang-kadang ketemu orang yang ada hubungan kerja, Iya. ada apa, Iya. ino. Jadi mungkin lebih banyak berpikir ya. Kalau Iya. dulu kan kayak bodoh amat gitu Penting kan. gue seru Yang penting gitu. gue best friend gitu kan. Yang penting I friend with everyone gitu. Tapi itu jadinya menurut gue banyak orang yang juga suka salah sangka, ngerti nggak? Dari salah sangka ngerasa kayaknya tuh kita tuh dulu deket banget, bener nggak? Iya bener. Iya kan? Tapi kan sebenarnya kok ketawa sih? Tapi emangnya bener. Terus nanti begitu kita udah misalnya udah bertambah dewasa, terus kita ngerasa kok kayaknya kita tuh sebenarnya nggak sefrekuensi itu. Tapi orang lain itu suka kayak kok dia berubah ya? Gitu nggak? Ada nggak? Gue ada loh kayak gitu. Ada, tapi ada juga benar. Iya kan suka gitu kayaknya dia sekarang udah berubah deh, sekarang dia lebih mentingin kerjaan apa segala macam. Padahal sebenarnya kita juga dulu sebenarnya kayaknya ya karena terbawa situasi aja gitu. Tapi atau mungkin juga orang prioritasnya udah juga ya, beda prioritas gitu. beda. Mungkin kita juga orang yang berbeda. Kan kalau dulu kayaknya mau toksik mau apa kita telan-telan aja di permainan. Benar, Yo come iya, come to setuju. my life Iya, gitu kan. Kalau sekarang kan kayak lo nggak nyaman, ciao nek Iya gitu ya. Gue masih ada ngurus anak, masih ada ngurus gitu lo ya makin kan. makin repot, ciao nek gitu Iya, kan. setuju, Lo kesini iya. sensi, ciao Iya, nek iya, gitu iya, kan. iya. Ciao nek kalau dulu kan Kalau dulu udahlah, telan aja, telan nanti besok aja. gue FOMO, kebanyakan FOMO Iya. kalau dulu kan. Nanti gue gak diajak bergaul, anjir gue gak bisa nih tanpa pergaulan dunia tiap hari ini. Iya, iya. Bergerak Iya, iya, keluar iya. rumah gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kan udah gak punya tenaga buat mengurusi hal yang kurang penting itu ya gitu. Iya. Ya benar. Udah Mungkin lebih makanya mungkin ini besti-besti yang lagi pada nonton yang di saat mungkin umur 20-an akan belum relate ke sini gitu. Bener. Tapi aku 20-an ya, aku relate Aku sih ya. juga, aku baru 20 kan. Bercanda 20. Version dia. Bercanda 20. Dan apalagi sekarang kan Gia kan punya 2 anak yang gemes-gemes. Suami gemes banget gitu ya kan. Gemes-gemes semuanya. Prioritas lu sebagai seorang Gia Sadika tuh sekarang ada di mana? Di pekerjaan kah? Di sebagai istri kah? Atau sebagai ibu rumah tangga kah? Atau sebagai apa nih? Tetap Atau di sebagai keluarga. pemain tenis? Ya, saya sebagai pemain tenis Andara ya. Aku sekarang prioritas tetap keluarga sih, maksudnya sebagai istri dan sebagai ibu ya. Karena buat aku apa ya? Mungkin karena dulu cita-cita aku tuh cuman pengen berumah tangga gitu ya. Sama lu. Salaman dulu mantep. Makasih, gue gak Beb. punya cita tinggi-tinggi. Sama, kita emang jadi rumah tangga. Jadi sekarang tuh buat aku tuh punya istri lagi. Sebagai istri, sebagai Iya. ibu tuh udah deh. Tapi kan itu juga kan kayak panjang ya. Kita Iya. menjadi istri dan ibu yang baik tuh harus juga jadi orang yang happy, mental yang bagus, uang yang banyak gitu ya, kan? Perawatan, belanja gitu. Ngecas. Ngecas gitu. Tapi ya prioritasnya anak sama suami sih. Kalau misalnya tiba-tiba sekarang dihadapkan oke nih dapat kerjaan nih kayak lumayan banget, tapi harus pergi dari anak dan suami kayak 2 minggu gitu, gimana? Pergi kita mah. Pergi ya kan, tapi kan nggak menelantarkan kan kayak Oh, iya, misalnya benar, ibu benar. aku kita tetap Bu ke Iya, Jakarta gitu. iya, iya. Suami ya kita kontrol terus tetap gitu Iya, iya. kan. Tapi emang iya sih banyak salah persepsi kita tuh kadang-kadang misalnya pergi me time atau misalnya mau kerja itu kadang-kadang kan banyak orang misalnya kayak Anak-anak keluar nggak usah gimana? keluar anak-anak gimana padahal Iya. kan sebenarnya dengan adanya teknologi sekarang itu juga ibaratnya mau 24 jam kita video call bisa. Iya, Dan benar. kita juga pasti nggak akan mungkin ninggalin anak itu dalam keadaan ibaratnya terlantar sendirian di Benar. rumah, nggak ada yang nemenin, jadi susah gitu kan nggak Iya, mungkin benar. gitu. Pasti di tangan yang baik dan benar gitu kan. Iyalah. Kamu biasanya kan selalu bilang sama ibu kan Iya. gitu. Ibu dan Ibu Nagita Ngebuk. dan Iya, ibu yang ngebuk. lain-lain yang ada di Jakarta ini kayak Ngebuk. titip anak gue ya, kayak kemarin kan udah repot sendiri tuh. Iya. Nanti anak gue ke rumah lo ya gini-gini Iya, gitu kan. Udah repot lah. Ya kan kalau orang kayak anaknya gimana kok ditinggalin sama ibu bapaknya. Ya kita kan mikir beb gitu. We have brain beb gitu ya gimana? Sabar. To be honest we have brain. Yang kadang-kadang kita pakai kadang-kadang emang enggak gitu ya. Bukan enggak, lupa. Lupa atau kayak sayang dipakai. Ntar kalau dipakai terus habis loh otak kita nih. Ya kan? Setuju. Tapi enggak, kadang-kadang memang kan kita tuh apa ya manusiawi lah, bener nggak sih kayak butuh ngecharge juga kadang-kadang tuh kerja juga kita sambil ngecas diri ketemu orang banyak terus kita hahaha ya tujuan utamanya kan untuk lebih apa ya lebih seger lagi supaya di rumah juga nggak marah-marah. Iya, benar. Ya kan, Benar. nggak marah-marah nggak ini nggak itu. Nah kalau misalnya lu paling suka ngecas badan tuh pakai apa? Ketemu orang, pergi sama suami berduaan, jalan-jalan. Tapi kalau ketemu orang tuh kadang ngecas kalau emang
enak orang-orangnya. Kalau Iya. yang negatif ya jadi lelah ya, Beb. Oh benar, Ya kan setuju. kayak gitu jadinya Iya. kan. Yang ada kita malah ngecas lagi di tempat lain. Tempat lain lagi, muter aja mana yang positif gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya bukan masalah negatif positif, tapi menurut gue kadang-kadang semakin kesini kita tahu frekuensinya gitu, kayaknya gue kalau di sini sebenarnya enggak deh gitu. Iya, Ya bisa kan lebih membaca. lebih nauin diri gitu. Bukan berarti orangnya salah juga, bukan Iya. berarti orangnya jahat juga atau enggak baik gitu. Iya. Tapi kita tahu gitu mana yang Cocok untuk kita, nyaman untuk kita. kan yang bikin ya udahlah gitu, lepas gitu. Mana yang Nah, benar. mana yang kayak aduh kayaknya gue lelah deh kalau gini, ya kan. Bukan orangnya jahat, bukan orang yang bukan berarti kita nggak suka dan bukan berarti dia jahat sama kita gitu. Nggak kayak gitu juga. Benar. Nah, kalau seorang Gia Sadika, pernahkah kamu bertindak menurut lo tuh kayak ibaratnya berkorban untuk orang lain, kebahagiaan orang lain, mengorbankan kebahagiaan lo gitu, pernah nggak? Antara pernah enggak, tapi untuk hal kecil ya. Kalau hal besar kayaknya capek deh ya berkorban untuk orang lain. Lo bahagia gua enggak ya makasih lah ya Iya, gitu. setuju. Maksudnya gue juga pengen bahagia ya. Setuju. Tapi kalau ngalah-ngalah kan sebenarnya kalau ngalah-ngalah kecil juga sebenarnya berkorban dong masuknya. Iya. Misalnya kayak kamu sama temen, misalnya kayak lu pengen kemana, teman lu pengen kemana, ya udah deh gue ikutin dulu deh, misalnya hal Iya. kecilnya itu kan juga berkorban untuk kebahagiaan orang lain sebenarnya. Ada kalau hal-hal kecil mah ada, kalau hal-hal besar kayaknya enggak, yang kayak ya udah deh gue berkorban demi lo asal lo bahagia, gue enggak mau gitu. Ini yang kemarin juga gue omongin, gue tuh pernah dikasih tahu bahwa katanya apa yang kita pikirkan nih, lo setuju nggak ya? Apa yang kita pikirkan kita lakukan buat orang itu sebenarnya buat diri kita sendiri. Misalnya lo mikir kan, ya udah deh gue ngikutin dia dulu, iya kan? Ngikutin dia dulu biar dia senang ibarat gitu. Tapi kan sebenarnya kepuasan itu ada di lo ngelihat dia senang karena lo lakukan itu kan? Iya benar. Jadi tapi buat kita sendiri lagi ya. Katanya gitu. Jadi tetap egois anjir. Iya kan? Niat baiknya tetap egois. Kadang-kadang nih kayak misalnya waktu itu juga misalnya contohnya kita tuh kita mau ngasih sesuatu buat orang lain, kita sampai kerja buat orang lain. Sebenarnya kepuasannya tuh ada di kita, bukan di orang lain. Belum tentu orang lain ini puas. Tapi Iya, benar kepuasan juga. kita ngasih tuh di kita. Makanya that's why nggak boleh. Maksudnya itulah dia di situ dimana kita bisa tahu kita tuh sebenarnya tanpa pamrih. Karena kita sebenarnya itu kepuasannya ada di kita, stop di kita, bukan. dia. Jadi kita ngasih tuh bukan karena kepuasan orang lain, tapi karena kepuasan kita. Tapi lu kalau ngelakuin gak kayak hal yang lu seneng liat orang seneng gitu. Ya iya itu kan jadinya kayak gitu Iya nggak sih? kan? Tapi kan itu berarti berbuat baik untuk orang tetap kan? Iya. Walaupun kita nggak tahu dia senang apa enggak beneran Iya, gitu kan. Tapi iya. kita senang aja ngeliat orang Kepuasannya- gitu. iya. benar-benar. Iya tapi benar ya benar. Iya kan Benar juga, gitu. Jadi bukan goalsnya tuh bukan ngelihat, maksudnya ya goalsnya bukan nggak tahu dia nanti gimana, tapi kita senang aja Ngeliat melakukan orang senang gitu kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita merasa tuh kayak waktu itu gue dikasih tahu kita tuh sebagai manusia tuh suka ngerasa tuh kita menjadi pahlawan buat orang lain, padahal sebenarnya yang kita lakukan tuh buat diri sendiri. Tertampar. Gue digituin gue juga tertampar Iya, waktu itu anjir, kayak bener. iya bener juga ya, kita ngerasa kayak kita ngurusin ini ngurusin itu sebenarnya buat diri kita sendiri, kayak Iya, senang aja gitu ngelakuinnya. Kita Iya. ngelakuin itu karena kita pengen ngelihat dia senyum gitu kan. Iya benar. Bener kan? Benar. Padahal orangnya sebenarnya kayak Setuju soalnya orangnya nggak? peres kayak aku bahagia banget. Gue mah enggak gitu ya. Ya ada terjadi di ibu kota. Coba mungkin ada teman-teman yang relate ngerasa juga nggak sih kayak gitu. Kayak Iya, misalnya bener. gini, kayak aduh gue kerja nih mati-matian nih buat ibaratnya buat nih perusahaan, Keluarga gitu. buat perusahaan nih. Tapi kan ujung-ujungnya semuanya punya kepentingan sendiri kan? Iya benar. Kalau Bener itu benar. Benar juga ya. Ya setelah dipikirkan. Coba gimana besti-besti semua? Heeh, coba. Kita bahas nanti ya di sesi Iya, berikutnya benar. mungkin ya. Nah kalau misalnya lanjut ke pertanyaan susah lainnya ya. Oke. Menurut seorang Gia Sadika, opini orang lain tuh sampai di mana? Sampai di hati, sampai di kepala, atau ya udah biarin aja? Tergantung orang lainnya siapa. Kalau misalnya orang yang nggak kenal, nggak tahu siapa, terus menurut aku nggak berkapabilitas untuk menilai aku misalnya gitu, ya bodo amat sih sebenarnya, udah di tahap nggak peduli. Suka masuk ke hati juga nggak? Ya namanya manusia. Kalau kita ke aku perempuan, nggak. perempuan gitu misalnya kadang-kadang gitu ya. Apa ya, kayak kita kan hidup di sosial media di mana gitu, kadang-kadang kita memang sudah membatasi diri kita kalau kita ya udahlah nggak mau dengerin lah omongan orang. Tapi kan kadang-kadang omongan itu tuh ditambahin lagi sama orang, misalnya kita udah nggak mau dengar, terus tiba-tiba nanti si A, lo kemarin diomongin gini-gini lo gini-gini, panas juga ini, bener juga Oh, ya gitu. iya, Ada iya. gitu-gitunya gitu kan. Iya. Kalau ditambahin orang tuh Tergerak gitu. hati Ada gitu ya. tergerak hati. Mungkin nggak sefatal kalau kita baca sendiri ibaratnya. Iya benar. Tapi bumbu dari orang lain itu tuh Kalau orang yang kenal
kena sih ya sebenarnya. Orang yang masih dalam kan? lingkup Bener nggak? lingkup kita sih kena sih, kayak kepikiran sih pasti ya. Cuman maksudnya tapi dulu juga aku pernah sih nangis-nangis waktu awal nikah, diomongin sama netizen kayak wah, belum Nangis? siap. Ya, belum Nangis. siap, kaget. Baru juga pagi-pagi pengantin baru dikebikin. masa? Iya. Masa? Nangis. Gimana aku itu tuh cerita coba? Waktu itu kan dihujat netizen. kan menikah ya di suatu hari yang ya, kita cerah kan belum menikah. tahu semuanya seorang ya. Tara Budiman Heeh. gitu kan. Sebelumnya kan emang enggak kan. Lu mah kan enggak di maksudnya dunianya enggak di dunia sini gitu kan. Enggak. Dunia mana dunia lain. Dunia lain. Kita tuh kayak di adalah dunia-dunia yang tidak ada apa-apa. Dunianya nggak ada manusia, Ya, gitu. Takut. Takut. Coy. Ya, Coy. keramik lagi bukan kayu. Di bawah kayu nih. Kayu nih. Jadi kayak dihujat lah bangun pokoknya. pagi nih, baca di Baca sosmed. lah, lagi nge-post yang pernikahan lah. Terus Dihujatnya fisik lah. paling menohok dan paling membuat lo sedih tuh lo diomongin apa? Jelek banget kayak Nini Towo gitu. Kurus banget, jelek banget tuh, make up juga jelek. Tapi kayak kebayang lo, kayak lo habis nikah nih. Ya. Euforianya kan lagi banyak dipuji orang Ya anjir ya, ibaratnya. drop banget tuh sampai ke lantai keberapa bawah basement tuh kan. Terus akhirnya lo bisa berdiri tegak lagi seperti Terima lagu kasih cinta. Terima kasih cinta gimana tuh? Ya Tara lah yang mengindikan terus kayak "Ya udahlah jangan ini, ya nggak bisa aku sama aku." Tapi panjang, jadi nggak pedenya tuh panjang, Ya pasti kena mental. kena mental Agak jujur. lumayan. Kena mental terus kayak jadinya gila gue jelek kayak jadi panjang nih. Terus hari pernikahan yang lu damba-dambakan Ya gitu ibaratnya kan kan, seorang perempuan nih. nggak ya, akan lagi tuh gue begitu lagi tuh pakai Oke. baju begitu lagi gitu kan kayak terus kayak kurus pun bukan gue yang nih, kadang-kadang tuh suka gitu orang kayak kurus banget jelek Ya, gitu ya. serba salah ya. Serba orang salah. kurus banget jelek, orang gendut Gendut banget juga dibilang lo nggak jelek. bisa ngurus diri gitu. Padahal saat itu kan kurusnya tuh emang terjun payung ya turusnya, tapi bukan karena sengaja pengen kurus karena mau kawin, ngerti Iya, nggak? iya. Emang mungkin banyak pikiran aja menyempurnakan perkawinan Iya ini nggak, gitu. tapi memang kayaknya gue melihat lo tuh juga abis lahiran itu effortless aja turun berat badan, bukan Iya. yang kayak kan kalau kita ada orang yang kayak kita nih setengah mati nih ya diet gitu, kalau lu kan tiba-tiba pergi gue kok turun tiba-tiba gitu kan. Iya, kan nggak bisa mengkontrol, sama Iya. aja kayak orang naik berat badan nggak Padahal mau, nggak makan- bisa mengontrol. Iya padahal makan biasa Biasa, gitu. gitu. Turun juga nggak bisa. Weh, jangan turun, jangan, kan orang gila nggak bisa. Iya. Ya, tapi gue tuh jadi kayak anjir gimana dong Pak, gue tiap hari udah makan makanan bergizi misalnya buat naikin. Sumpah sama si ibu beliin keju, telur, iya, susu biar agak gedean dikit pas mau kawin. Udah usaha tapi tetap kayak gitu kan juga sedih lah, maksudnya ada ininya juga. Cuman akhirnya sekarang kalau emang orang-orang yang sekitarnya nggak terlalu deket banget, mungkin agak kepikiran, cuman maksudnya nggak mau diambil hati banget gitu. Tapi gimana caranya lo dari nangis gerung-gerung diomongin kayak gitu sampai kayaknya ya udah deh gue memang harus kayak gini, apakah ada poin-poin dalam hidup yang akhirnya lo bikin ya udahlah gue lelah juga atau gimana, atau disupport terus sama keluarga sama semuanya Iya. sampai akhirnya gue eling ya deh Iya emang gue. benar itu disupport terus sama keluarga, sama Tara sebenarnya yang kayak Tara selalu ngomong apa kalau udah jangan dengerin Mong gitu kan, orang tuh nggak tahu apa yang terjadi, misalnya kayak kamu kurus kamu juga nggak pengen kurus gitu, kamu tetap cantik kamu. Wow, gitu. dia tuh tapi emang ya Tara itu tuh sweet banget dan kayak bener-bener bisa ini apa ya ibaratnya tuh kayak ngemong gitu ya. Iya, dan dia tahu kalau aku masih sedih kayak, karena aku tuh kalau udah kepikiran kan suka panjang, ya kan. Balik lagi ke nama bahagia, Ha-ha. ya kan. Hmm. Nah banyak yang bilang katanya tuh kalau bahagia tuh bukan berarti juga apa ya semua sesuai dengan apa yang kita mau, Iya, sesuai bener. dengan apa yang kita cintai, yang kita suka gitu. Tapi bahagia, bagaimana bahagia yang sebenarnya itu dimana kita bisa mencintai, menyukai apa yang kita punya gitu sekarang. Benar setuju, bersyukur kan. Tapi kan beda dong kalau dulu tuh Ya, ibaratnya kayak dulu kita masih muda tuh kan kayak kenapa gue gak punya ini, Iya. kenapa gue begini Aku gitu kan. tidak bisa gitu kan. Iya kan, Iya gitu. benar. Ada waktunya kayak begitu yang kayak harus sesuai dengan keinginan kita, baru Iya. kita merasa bahagia gitu loh. Nah akhirnya lo Tapi- bisa kayak gitu gimana? Maksudnya kan gini kayak kita tuh kan kayak kita tuh mungkin waktu kita umur 20-an Heeh. untuk kita bilang kayak lu tuh harus bersyukur sama apa yang lo miliki supaya lo bahagia. Benar. Itu gak relate banget. Iya, nggak bener nggak? setuju. Gak relate kayak aduh apa sih lu gitu ya. Iya, Lu, benar. aduh males banget Duh, ya dengerin lo tuh kayak repot gitu ya. repot gitu dengerin kayak gitu. Heeh. Sampai di mana lo akhirnya kayak ternyata bener juga lagi anjing Iya gitu. benar, iya benar. Balik lagi semua tuh kayak titik balik aku tuh pas udah nikah deh sebenarnya. Kayak belajar lebih banyak, berubah lebih banyak dalam hal apapun tuh dari abis nikah sebenarnya. Jadi yang tadi itu yang lo ngerasa bahagia,
bersyukur dan bahagia itu setelah nikah. Maksudnya ternyata kehidupan ini tidak semudah yang saya bayangkan ya gitu. Ternyata kalau muluk-muluk tuh nggak mungkin juga bisa terjadi semua ya gitu. Ya kan dulu juga ibu bapak suka bersyukur, apa bersyukur. Ya Kan kayak gitu, bersyukur nggak gua relate mah. ya? Ya bersyukur gue mah, tapi kan nggak ada kesusahan yang gimana ya, yang kayak sampai kayak ya Allah gue harus gimana, nggak ada yang Iya, gitu kan gitu. Kayak Jadinya permasalahan hidup ya sebenarnya yang paling mentok adalah aduh gue nggak boleh jajan nih gitu kan. ada ujian gue gimana dah gitu. Atau kayak aduh gue nggak boleh pergi lagi nih, lagi di malam grounded minggu, gitu. pengen gaul, udah gitu doang. Nggak ngerti banget mah, kan mama nggak ngerti banget, aku nggak boleh pergi gitu kan. Pengen pergi, aku tuh harus bergaul gitu kan. Nggak relate benar. Jadi ya bersyukur, gue mau dapet uang jajan bersyukur, udah bersyukur. Nggak ada ya dangkal banget lah gitu. Ya setelah melewati hiruk pikuk kehidupan, up and down, rumah tangga, lak liuk gitu, jadinya baru oh ini ya gitu rasanya dan maksudnya bersyukur tuh ini ya gitu. Ya makanya mungkin yang masih kesusahan gimana cara bersyukur, ya berdoa aja supaya nggak dikasih ujian yang berat-berat, bener nggak? Iya benar. Kadang-kadang tuh kalau lu tuh suka takut kayak aduh ini kalau lagi gini nih, nanti kalau kita nggak bersyukur atau kita nggak gini nggak gitu, nanti kalau harus diingetin yang pakai yang susah kan takut gitu. Iya benar. Kalau nggak lagi dihadapkan dengan keputusan sulit kayak aduh gue harus belajar apa nih ya gitu ya, ngerti nggak, apa sih yang harus kita diambil tuh, ambil hikmahnya tuh apa ya ini ya gitu. Kadang-kadang saat itunya juga kita nggak tahu ya gitu. Iya. Aduh, tapi bener suka takut kalau misalnya gue nggak sadar nih gue dikasih ujian ini, ntar gue makin lebih berat, gue takut banget. Iya bener. Nggak eling. Tapi itu nggak pikiran itu tuh nggak ada mungkin di saat Dulu, kita umur 20-an ada, gitu. Nol. Intinya bangun tidur gaul pulang, udah bodo amat ujian, yang penting gue lulus. Di waktu umur 20-an, 20-an tuh di kepalanya Gia tuh ngapain? Main. Jujur main, nggak ada lagi, udah main. Bermain bersama teman-teman kemana gitu, nggak ada. Gue cuma main doang. Nol, nggak mikirin duit, nggak mikirin kerja, nggak mikirin apa, cuman main dan izin orang tua, udah hidup gue. Pacaran gimana nanti dah, kita cari dah cowok yang mana nih, ting dung gitu kan. Yang penting ada, yang penting ada buat gitu. WhatsAppan apa gitu, isi BBM dong. Oh iya bener penting ya. ngobrol. Iya gitu penting kan. ngobrol, ada BBM gitu. Udah cukup bahagia, mantep tuh gitu. Yang penting ada percikan-percikan. Nggak kebayang gitu kalau pernikahan akan jadi kayak gini. Iya, nggak kebayang. Sebelum lo nikah, lo ngebayangin pernikahan tuh kayak gimana? Senang ya, punya kayak pasangan. Kayak film Cinderella gitu. Rumah barengan, gitu. Cinderella, nggak mikirin kerja, nggak mikirin duit. Ada lah gitu. Pas begitu nikah, oh my god, what happened gitu. nyesel nggak nikah? Enggak. Karena kalau aku nggak melewati masa-masa yang menurut aku sulit, aku nggak akan jadi belajar. Tapi iya sih, kan mungkin waktu kita muda, mungkin teman-teman juga besti-besti yang di rumah, di saat kita waktu itu masih muda gitu ya, memang kita nggak semua orang dikasih kesempatan untuk punya dikasih ujian yang berat sampai bisa belajar. Bener. Gimana cara bersyukur, gimana caranya kita buat struggle di hidup gitu. Dan mungkin di saat kalian pun juga sekarang lagi merasakan ujian-ujian hidup tuh, kayaknya hidup itu rasanya padahal itu sebenarnya mungkin yang dibutuhkan setiap manusia untuk bisa berkembang, bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Iya benar. Aku ngerasain banget kayak oh ini tuh bisa ngebuat gue lebih baik lagi. Maksudnya bukan gue nggak bilang gue orang yang baik dan benar gitu. Cuman maksudnya gue merasa ada perubahan. Gue dari dulu ke sekarang tuh banyak banget berubah menjadi lebih baik lah gitu dibanding gue yang lama ya. Maksudnya bukan berbandingan dengan orang lain gitu. Saya ada lebih sabarnya walaupun emang sedikit ya. Mungkin kayak kalau gue dulu gue udah gini nih misalnya gitu. Ya itu kan perkembangan orang beda-beda ya, nggak bisa disamain juga. Gitu. Ada nahan-nahannya. Apa yang lo berasa beda banget itu? Satu, emosi gitu. Kedua, sabar. Emosi itu ada sabar emosi sama sabar apa ya, menantikan sesuatu gitu. Maksudnya kayak misalnya apa ya, kalau dulu gue pengen ini, harus sekarang gue ini gimana cara dapetin deh gitu, atau barang sesuatu misalnya ya. Kalau sekarang tuh bisa kayak nantilah, udah bukan prioritas gue kali ya, udah lebih banyak mikir gitu. Terus kayak apa-lagi ya, kesabaran. Terus apa ya, meminta sesuatu tuh udah gak muluk-muluk, tau gak sekarang tuh. Kalau dulu tuh kayaknya semuanya fairy tale, bener gak sih? Sekarang tuh udah deh, gue lebih bersyukurnya mungkin jadi hasilnya yang kita terima atau apa yang kita pengenin udah jadi nggak semuluk-muluk itu gitu. Yang penting cukup gitu kan. Cukup buat makan, cukup buat jalan-jalan, buat ini belanja. Tuh udah belanja gitu. Yang penting cukup kan. Iya benar. Gitu. Setuju. Sama berpikir kalau rezeki itu banyak banget bentuknya gitu. Kalau dulu kan kita rezeki adalah uang.
mantap, duit Iya. gitu. Kalau sekarang tuh oh iya ternyata bener ya kata orang tua zaman dulu juga tuh banyak bentuknya. Kalau dulu kan kayak ya apalagi kalau bukan duit bentuknya ya gitu kan. Kalau dulu kan gitu ya. Apa sih gitu kan? Gak ada lah gitu. Kalau sekarang tuh oh iya bener rezeki tuh ada banyak bentuknya. Misalnya aku nyeletuk A gitu ya. Bisa dikasih dengan bentuk yang lain gitu. Yang gila kemarin aku baru minta ini loh sama Tuhan tapi tiba-tiba dikasih gitu. Terus datangnya dari mana terus mungkin datangnya tuh bentuknya bukan A tapi kok gue lebih seneng gitu kan. Bener. Kayak misalnya aku pengen minta nih, pengen berdua sama Tara pergi suruh ya Bu ke Eropa gitu ya. Bentuknya bukan bentuk aku dapat duit buat pergi berdua, tapi kayak kemarin kerja. Iya, ya walaupun kerja tapi tapi kan bisa disyukuri juga ya gitu. Kayak gitu-gitu. Ya mungkin kalau 10-20 tahun yang lalu kita kayak aduh kerja gitu ya kan repot. Gue pengennya kayak gitu, maunya gitu kan. Gitu kan. Tapi ternyata banyak juga yang bisa disyukuri dan akhirnya bikin kita tuh jadi lebih bahagia. Benar. Berarti menurut lo bahagia itu bukan berarti apa yang kita pengenin tapi apa yang harus kita syukurin gitu dengan kan. apa yang kita dapetin gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang harus disyukuri dari hal-hal kecil ya. Contohnya kita ketemu orang baik. Dulu memang gak mikir ya, ketemu orang baik ya ngapain gue syukurin ya udah emang ketemu aja gitu kan. Gue juga baik. Gue gitu juga kan, baik. Menurut kita. Ya kan kalau sekarang tuh ternyata itu sesuatu yang harus disyukuri ketemu orang baik bener, gitu ya. Orang yang ya mau teman-teman mau orang kerja sama kita orang baik tuh bersyukur banget ternyata nggak gampang kayak gitu kan. Jadinya karena kita mungkin tahu juga banyak orang yang nggak sebenarnya nggak sebaik itu. Bukan nggak baik sih, mungkin nggak sefrekuensi itu sama kita gitu. Sulit gitu buat ketemu. Benar. Yang oh ya kayaknya gue bisa nih sama dia nih gitu. Iya benar. Kan jadinya bersyukur hal kecil tuh kayak gitulah. Nah salah satunya kayaknya melihat bagaimana lo bisa berbahagia itu karena emang sekarang lebih giat berolahraga juga nggak? Ya mungkin itu lebih positif lagi ya kan? Mulai lari, mulai tenis. Kalau lo tuh emang dulu orangnya orang sporty bukan sih? Aku dari dulu cuman olahraga naik kuda sama Muay Thai. Oh iya kuda ya, kuda. Kenapa kudanya sekarang nggak ya? Karena kita kan udah tenis terus loh. Ya kan? Aku tuh gitu kalau olahraga masuknya beberapa doang. Apa sekarang? Sekarang tenis. Berjalan ya, berlari belum kali ya. Berjalan. Iya. Udah tenis berjalan, kuda belum lagi dulu karena udah tenis nih kan. Kayaknya bukan sesporty itu deh gue gitu ya. Udah gitu olahraganya. Tapi sekarang lagi belum tenis, belum kuda lagi ya. Belum. Nabila dapat salah. Ya kita akan naik kuda lagi. Tenis dulu. Gimana kalau Ibu Nabila ikut kita tenis dulu? Iya. Gimana kita culik dia? Iya kita culik ya. Benar. Nabila. Nah kalau ngomong-ngomong masalah pertenisan, ada yang menarik sih sebenarnya ya. Yang waktu itu gue juga bilang, lo kayaknya kok kan apa sih? Gak mulai, lupa gue mau mulainya dari mana. yang menarik adalah sekarang tuh main bareng sama Keanu yang seperti kita tahu mungkin di sosial media itu kan ada yang terjadi mungkin lupa gak sih beberapa tahun yang lalu gitu kan. Ya biasalah kalau namanya manusia huru hara gitu ya. Itu kan? ketika mungkin kesabaran lagi habis ya gitu ya. Sekarang bisa berbareng lagi, senang loh saya loh melihatnya. Karena ya kan? Ini ibu mis persahabatannya kan. Senang loh, karena kan dua-duanya ya satu saudara, satu lagi teman kan. Bener. Ya masa adik gitu-gitu alangkah indahnya kan gitu, seneng kita. Ya. Gimana itu menurut lo itu jadi salah satu pembelajaran juga gak sih pada waktu itu? Oh iya. Dan itu sebenarnya Tara marah banget kan. Dia kan mis persahabatan kayak Anda juga sebenarnya ya. Jadinya ya kita di situ Tara marah banget waktu itu. Marah kayak kamu tuh nggak boleh gitu misalnya. Ya dia ngasih tahu benar maksudnya. Dan aku kan juga nurut. Sesalah apa maksudnya mau fair-fairan. Orang itu mau ibaratnya mau salah maksudnya mau salah apa benar tapi sebagai suami lo tuh tetap nggak boleh kayak gitu. Iya, gitu. Lo nggak boleh kayak gitu. Maksudnya ada benernya ada salahnya, ada benernya ada salahnya gitulah. Fair lah dia memberikan kayak lo salah semua enggak. Mungkin mengamuk juga kayak tidak bisa gitu. Ada gitunya waktu itu. Waktu itu sempat kayak udah hapus postingannya gitu. Nggak bisa, nggak mau. Tapi waktu itu lo nggak mau bersikuku. Tetap nggak mau, tapi dia akhirnya ngasih tahu lah. Ya udah akhirnya kan kita menelepon Anda ya kayak. Oh iya waktu itu dia sempat gimana? Sabar kan saya cuma bilang gitu kan dua-duanya kan kita saudara satu teman gitu. Mungkin ada miskom, ada apa gitu ya kan kita nggak tahu. Benar. Dan satu hal yang waktu itu gue bilang sama kedua belah pihak gitu ya. Sama Keanu sama Gia, lu tuh berdua tuh orangnya tuh seru dan lucu. Gue yakin kalau suatu saat lo main bareng,
itu akan menjadi suatu hal yang seru banget menurut gue gitu. Dan terjadi ya, menurut gue itu terjadi ya. Jadilah. Dan dia emang yang menyatukan kita tuh selalu dia, ya kan, tiba-tiba video call. Oh iya, nah, lah. sebelum kita tenis bareng itu, waktu itu gue sama Alsyad sama Keanu itu ke Jepang bareng. Terus kayak video call lagi ya. Nanti ketemuan bareng, walaupun kayaknya di situ Anda agak sedikit shock sih. Karena juga apaan sih bagaimana gitu kan gitu ya. Walaupun gimana sih namanya orang pernah ada bersih tegang tuh pasti ada gimana gitu pertamanya gitu ya. Tapi sampai akhirnya ternyata main tenis bareng terus gue liat kok main berdua. Udah di situ saya melihat bareng. kayaknya cocok nih sebenarnya. Cuman kan mungkin kan ya namanya juga ya namanya hidup gitu ya. Karena kan namanya apalagi cewek punya apa ya, kadang-kadang mungkin lagi PMS atau punya masalah yang kayak gitu-gitu, jadi kecil jadi gede, gede jadi kecil, kan kita terpancing emosi. Bener. Gitu. Tapi dari permasalahan itu apa sih yang lo ambil hikmahnya gitu? Ya bener, itulah emang semua yang terjadi itu emang ada hikmahnya. Mungkin kayak lebih apa ya, jangan terlalu terbawa emosi lagi ya gitu sambil ngikutin dia. Kayak karena gue tuh paling gatel sama apa ya, sesuatu kan kita kayak kadang-kadang tuh punya apa sih yang bikin lo gampang ketrigger, beda-beda setiap orang. Bener, mungkin gue setuju. itu yang gue gampang ketrigger tuh akan hal itu gitu. Kebetulan lah sama orang yang pertama kali ketemu dan gak kenal gitu, ibaratnya rok itu ya. Iya gitu, mungkin emang ada ternyata triggernya mungkin itu. Gue juga menyadari mungkin trigger itu ternyata gue tuh orangnya nggak suka digituin ya, gitu. Mungkin nggak sadar selama ini mungkin ya udah belajarnya mungkin. Gue tahu gue nggak suka digituin. Mungkin nanti kalau ketemu atau apa, gue mendingan tadi ke kamar mandi, diam doang di kamar mandi gitu. Ya nggak usah ketemu gitu. Mendingan menghindar gitu kan berarti, dan jangan terlalu dibawa hati gitu ya. Mungkin lebih berhati-hati kalau mau ngepost sesuai pesan suami saya gitu kan. Kayak gitu gitu. Tapi ya banyak ya, pelajarannya banyak gitu. Itu salah satu juga permasalahan dalam hidup ya pada waktu itu ya. Tapi ternyata bener bisa terlewati, bisa baik-baik aja, bisa banyak hikmahnya juga. Jadi nggak semuanya permasalahan itu tuh, apalagi yang namanya sekarang sosial media itu kayaknya terlalu dibesar-besarkan. Padahal sebenarnya orangnya juga udah baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa juga gitu. Kayak udah nggak ada masalah, berteman baik-baik saja gitu. Jangan sampai silaturahmi yang baik itu jadinya malah jadi berantakan karena tidak berbijak dalam bersosial media. Iya benar. Ya seru banget ya. Tapi kayaknya Anda lucu juga deh kalau jadi host kayaknya ya. Bisa kan? Bisa. Ya. Gimana kalau misalnya saya kan kebetulan kan ada host di acara yang satu lagi. Anda sibuk jangan deh. Iya. Saya udah merasa enjoy dengan warna kuning-kuning dan sofa putih ini. Iya kan? Anda kerjakan yang lain aja. Gimana kalau nanti next episode Gia aja? Iya kan? Setuju. Harus setuju. Deal. Sama Keanu, panggil Keanu sekarang. Gue telepon. Gue telepon. Ada lagi di telepon. Segitu ya nih acara ya. Gue telepon langsung gitu. Diam, gue telepon. Ya kan? Langsung kita. Di mana lo, gelap banget? Di rumah. Ngapain sih? Di kamar lagi diem. Ya gitu. Capek deh. Kan gini No. Bukan, gue tuh lagi ada acara podcast baru. Terus abis itu kan episode 1-2-nya gue, tapi di episode 3-nya ada host baru. Gue mau lu jadi bintang tamunya nih. Mau lihat gak host selanjutnya siapa? Emang AJG kan nih cewek kan. Gue telepon Keanu katanya. Gimana? Enggak, gue pengen tali kasih gitu. Jangan bahas yang aneh-aneh tapi. Enggak, bagus pembahasannya tadi. Kita membahas tentang kehidupan Ya kan? Enggak lah, ya kan namanya juga hidup. Semuanya kan ada yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian kemarin. Toh juga akhirnya juga jadi bestie. Ya udah, pokoknya nanti gue kasih tahu ya, jadi bintang tamu ya. Ya udah, oke. Besok seminggu lari ya. Kenapa lo? Apa? Hari ini enggak gue kayaknya kalau sempat gue zumba, tapi nggak tahu dia sempat apa nggak. Astagfirullahaladzim, ini cewek mau jadi apa sih? Dah. Beb mau jadi apa lo kalau boleh tahu? Ini kita tanya balik deh ya. Nah, Grace Lavina sekarang cabornya apa? Dan kalau boleh tahu goalnya tuh apa loh semalam
kerja pagi lari mau zumba. Jadi Bukan. maunya kemana? Mau tahu goals aku? Iya. Goals aku tuh makan banyak. Jadi gue harus olahraga lebih banyak. Nggak, tapi pagi udah lari loh. Sekarang zumba lagi, gila nih cewek nih. Ya seneng aja. Menurut gue Sakit salah lagi satu- loh lehernya nanti udah pijit belum? belum. Menurut gue salah satu yang bikin gue happy tuh ya Bergerak. olahraga, bergerak gitu. Oh gitu? Walaupun awalnya tuh sulit banget untuk kayak mau bergerak, tapi menurut gue itu salah satu apa ya bikin gue happy. Endorfinnya keluar Endorfinnya gitu ya? keluar, terus gue jadi lebih senang, lebih keringetan, gue bisa lebih makan lebih banyak lagi, jadi gue lebih happy gitu sih. Menyalurkan pergerakan kali ya, yang Setuju. dengan yang positif Iya, gitu udah ya. nih jangan banyak nanya aku, pokoknya Heeh. Kan lagi latihan jadi host, kita kan Ya. coba-coba dulu nih. Iya. Awalnya coba-coba. pokoknya Udah bisa ya? next coba nanti setuju nggak kalau misalnya nanti di saat Gia udah nge-host bintang tamunya Keanu. Seru ya? Seru. Seru. Oke, kalau gitu terima kasih guys sudah datang hari ini. Sama-sama. Selamat bertugas di episode-episode selanjutnya. Oke. Terima kasih yang sudah dengerin To Be Honest. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini. Bye-bye.